Para sahabat, Desa Mandiri Budaya itu merupakan sebuah platform yang diusung oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi platform otomatis juga menjadi program ya. Dan salah satu energi yang digunakan untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya adalah dana keistimewaan. Dan pada kali ini saya akan memberikan makna apa yang disebut dengan Desa Mandiri Budaya. Ya, ini saya mulai dengan Desa Mandiri. Desa Mandiri bukan berarti sendiri, meski desa memiliki pemerintahan sendiri atau self government. Kalau sendiri berarti negara tidak hadir ke dalam desa alias mengurung atau mengisolasi desa. Hakikat desa mandiri adalah emansipasi desa, persamaan hak dan peran untuk republik, termasuk untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa bukan menjadi objek dan target penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat untuk orang banyak. Ini hakikatnya di situ, dan ada 3 kata kunci kalau kita memahami desa mandiri. Pertama ada prakarsa atau gagasan dan hikmat kebijaksanaan dari dalam desa untuk kepentingan bersama masyarakat setempat. Jadi dari dalam ya, bukan semata dari bawah, tapi dari dalam ya, kolektivisme pluralistik ya, kolektivisme itu namanya kebersamaan desa, dan pluralistik itu artinya desa itu mempunyai beragam kepentingan organisasi, kelompok-kelompok masyarakat yang itu kemudian diikat dalam kebersamaan bernama desa. Yang kedua itu kewenangan ya, atau berdaulat secara politik, mengambil keputusan lokal sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan bersama musyawarah desa. Kemudian yang ketiga kapasitas atau kemampuan mengarahkan, mengerahkan, mengumpulkan, menanggapi, melayani itu. Orang sering bilang mengembangkan potensi lokal misalnya ya. Itu konsep desa mandiri. Kemudian ini ada budaya. Budaya itu sebagai pendekatan dalam penyelenggaraan desa ya. Ini titik tekan saya pada pendekatan. Artinya budaya ini kan sebenarnya bukan proyek sektoral ya, tapi pendekatan. Artinya desa tidak terjebak pada proyek dana desa yang teknokratik, tetapi penting untuk menghadirkan kepekaan terhadap warisan budaya dan cipta karsa atas alam ya, atas alam sekitar ya. Yang ini nanti akan menjadi basis bagi kehidupan dan penghidupan. Kemudian yang kedua, budaya tidak lebih rendah ketimbang teknologi, malah sebaliknya bagaimana desa menggunakan teknologi itu untuk menghadirkan budaya. Jadi teknologi itu bukan berhala gitu. Apa-apa teknologi, tapi penting teknologi ini kita letakkan sebagai alat ya, untuk menghadirkan cipta karsa budaya itu. Kemudian yang ketiga, budaya bukan sekedar hobi atau kelangenan ya, tapi bisa menjadi kapital untuk kehidupan penghidupan. Budaya bisa menjadi daya tarik dan sekaligus juga daya dorong untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi kata kuncinya daya tarik. Dengan budaya lalu para pihak atau orang lain itu tertarik untuk memperhatikan, untuk datang. Ya, dengan daya tarik itu lalu punya daya dorong untuk aktivitas ekonomi yang lain. Ini orang bilang multiplier effect begitu ya. Ini budaya, kemudian semangatnya ini ya. Semangat desa mandiri budaya itu yang lama selalu baru, yang lokal selalu global, yang tradisional selalu modern. Ini seperti spiritnya para sejarawan itu, yang lama selalu aktual gitu. Ya, selalu baru, jadi bukan berarti bahwa yang lama dibungkus dengan baju baru, bukan begitu. Tapi ya itu bagian dari spirit romantisme, esensialisme itu begitu. Jadi yang lama, karena memang
yang baru itu sering menimbulkan masalah, menimbulkan resiko, dan kemudian kalau ngomong yang baru itu kiblatnya selalu barat. Ya, ini kan spiritnya seperti orang Jepang ya, yang lama selalu dihadirkan. Saya juga sering bilang kalau itu dalam film itu ya, film Skyfall ya, film James Bond ya, cara lama lebih baik gitu. Yang lokal itu selalu global. Artinya ini kan spirit postmodernisme gitu ya. Artinya kalau globalisasi, modernisasi ini kan satu paket. Artinya ya yang global itu lebih unggul, lebih hebat, yang lokal itu tahayul, kolot gitu. Nah, enggak, semangatnya bukan gitu. Yang lokal itu harus dihadirkan pada global. Jadi artinya bahwa gagasan, pengetahuan, peradaban, kekuasaan itu menyebar kemana-mana. Artinya tidak hanya global yang memiliki, tetapi yang lokal itu juga bisa kita hadirkan. Sehingga perpaduan antara yang lokal dan global ini kan memunculkan konsep globalisasi. Yang global masuk ke lokal, yang lokal itu dihadirkan ke ranah global. Demikian juga dengan yang tradisional selalu modern ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kita mengatakan bahwa yang lokal, yang tradisional, yang desa itu kolot, jadul begitu. Nah, ini punya keyakinan bahwa tradisi itu ya itu modernitas juga, modern, tapi tentu saja berbeda dengan nalar yang dibawa oleh modernisasi maupun westernisasi. Kemudian ini fitur desa mandiri budaya. Desa wisata itu sebagai bungkus besar, ya, memanfaatkan warisan budaya maupun kreasi baru atas alam dan manusia. Tapi bukan berarti ini proyek ya, desa wisata ini proyeknya rezim pariwisata, bukan begitu. Tetapi ini memang menjadi otoritas, menjadi milik desa. Jadi yang punya gawe itu ya desa, bukan proyek-proyek sektoral lalu bikin kelompok-kelompok masyarakat yang itu luput atau lepas dari bungkus yang namanya desa itu. Kemudian yang kedua, literasi desa juga penting ya. Saya sudah berbicara, ada video saya yang menyampaikan mengenai gagasan literasi desa. Literasi desa itu sebagai pendukung dan ke depan bisa memberi prospek yang bagus, yang menarik itu. Literasi itu mencakup narasi sejarah, film, foto, dan lain-lain tentang desa. Keunikan-keunikan itu perlu dihadirkan melalui literasi itu. Anak-anak perlu diarahkan untuk peduli pada literasi desa. Artinya tidak semata-mata desa ramah anak, ya itu penting gitu ya. Jadi desa itu diarahkan, dikerahkan supaya peduli sama anak gitu ya, supaya ramah sama anak. Tetapi ini anak-anak juga perlu dididik, edukasi supaya punya literasi terhadap desa. Mereka bisa membuat cerita, foto maupun film, video tentang kehidupan desa. Kemudian yang ketiga, wisata maupun literasi merupakan ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik bagi orang luar, yang akan memberi daya dorong terhadap aktivitas ekonomi produktif lain ya, seperti pangan, buah, sayur, ternak, kuliner, homestay dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung ya, baik itu produksi, promosi, transaksi, distribusi dan seterusnya. Kemudian ini contoh ini ya, ini Yoriantar dan Desa Wairebo di Flores ini. Yoriantar adalah arsitek yang mengusung dan menghadirkan arsitektur Nusantara dengan pendekatan budaya, tidak mengikuti jejak ayahnya Han Awal, seorang arsitek modern yang merancang gedung DPR MPR. Yori bilang begini ya, Indonesia itu mau diadu dari apanya sih? Kalau mau adu modern dan teknologi jelas kita hanya follower. Tapi kalau adu budaya kita juara satu di sini ya, itu spirit, itu ideologi, itu pendekatan budaya begitu. Setelah keliling dunia, Yori memperoleh ilham arsitektur dari Tibet yang kemudian membawanya keliling Nusantara,
menemukan beragam arsitektur budaya lokal. Dia jatuh hati pada rumah adat di Sawerbu di Flores dan kemudian berkembang 15 rumah adat di penjuru Nusantara. Karena itu dia dijuluki sebagai pendekar arsitektur Nusantara. Dikenal sebagai pendekar arsitektur Nusantara, Yoriantar telah berhasil membuat publik kembali mengapresiasi arsitektur lokal dan melestarikan Wairebo sekaligus memberdayakan masyarakat lewat formula arsitekturnya. Saya kira ini kreasi seperti ini sudah mulai berkembang. Juga ada desa atau nagari Koto Gadang, tempat kelahiran Bung Hatta itu. Kemudian juga ada desa-desa yang lain di Jogja juga sudah mulai tumbuh. Misalnya desa Ngelanggeran, kemudian desa mana lagi ya, saya lupa nama-namanya. Intinya budaya, pendekatan pendekatan budaya maupun desa desa wisata ini berkembang ya. Tetapi tentu saja saya selalu mengingatkan kita tidak boleh latah. Satu desa wisata sukses lalu semuanya ngikut gitu. Nanti yang mau wisata siapa gitu. Sehingga kalau kita ngomong ekonomi ya wisata itu sebagai ekonomi kreatif, tapi tetap basisnya adalah ekonomi produktif gitu ya. Jadi saya kira itu secara singkat ya. Poin yang mau saya katakan ya, ini bukan proyek ini desa mandiri budaya ini, tapi ini sebagai pendekatan, sebagai spirit itu yang saya kira kalau kita dilihat berbagai media sosial itu desa-desa di pedalaman di Eropa Barat, entah itu di Swiss sampai di Norway itu juga sangat indah, sangat menarik dan itu sama dengan spirit ini ya. Rural ideal gitu ya, keindahan desa gitu, itu kan sangat romantis, sangat esensialis. Itu untuk melawan konsep rural idiocy ya, atau idiocy of rural life dari Karl Marx ya. Kalau Karl Marx kan bicara kehidupan desa itu bodoh gitu ya. Tapi ini gerakan desa mandiri budaya itu saya kira punya semangat yang esensialis, romantis bahwa kehidupan desa itu sangat indah gitu. Yang dihadirkan oleh alamnya gitu, beserta isinya ya tumpah darahnya termasuk budaya. Saya kira demikian.